Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah masyarakat hadirin semoga dimudahkan Allah. Marilah kita mulai pada hari ini. Marilah kita bersama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. إلى هذا الذي المشترك في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وعلى البيت أجمعين شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات به أستغني من كل داء ونوره دليل لقلب دجاني وحيراني دليل لقلب دجاني وحيراني فيا ربي مضيني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلدي ونور به قلبي وسمعي ومقلدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mari kita selalu mengawali dengan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan pada kita semua untuk melaksanakan kewajiban di dalam thalab ilmi menuntut ilmu. Kita terus berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita, membukakan pikiran kita, dan juga membimbing serta menuntun dari semua amalia kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu-ilmunya Allah, sehingga aktivitas kita di dunia dari awal hingga akhir nanti mudah-mudahan kita bisa memiliki dan mendapatkan bekal kehidupan nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kajian ini menjadi suatu kemanfaatan bagi diri kita untuk mengisi, untuk memahami dalam ilmunya Allah, dan bukan sekedar untuk memahami, tapi mudah-mudahan kita pun bisa untuk menjalani dengan ilmunya Allah. Amin. Salawat salam kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus menetapkan diri kita sebagai umatnya beliau, dan kita pun kelak mudah-mudahan termasuk golongan yang diakui menjadi umatnya beliau hingga dikumpulkan bersama-sama kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah perkenankan anugerahnya kepada kita. Ini kita memasuki kembali bulan Islam, bulan Muharram. Mudah-mudahan tahun baru Islam yang merupakan bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun memotivasi diri kita pun untuk memperbaharui. Mudah-mudahan kita bisa memperbaharui untuk lebih meningkat di dalam menjalankan kewajiban, di dalam menggapai semua amalia-amalia kesunahan dan juga amalia-amalia soleh yang lainnya. Tentunya ini bukan hal yang pertama kita melewati tahun baru, makanya ini sebuah anugerah kita sampai kembali di tahun baru Islam. Dari awal kita lahir mungkin kita belum tahu umur 1 tahun, tapi umur 1 tahun itu kita melewati bulan Muharram. Umur 2, 3, 4 sampai sekarang yang mungkin umurnya udah ada yang 40 ke atas, 40 ke bawah, ini 40 ke bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makanya walaupun ini tetap semangatnya mudah-mudah. Tapi tidak dipungkiri artinya kita sudah mengulang-ulang ya, dari tahun ke tahun, berganti tahun kita sudah mengulang. Lantas apa yang perlu kita introspeksi? Apakah dari tahun ke tahun ini kita bisa
meningkat terus, ya, memperbaharui di dalam ketaatan, ketakwaan, ibadah atau lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diberikan kesempatan lagi bersama dengan yang mulia, bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan kita mengetahui bulan Muharram ini dikatakan bahwasannya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iftataha sanata bi syahril haram wa khatamaha bi syahril haram. Jadi bulan yang terdiri dari 12 bulan yang dilewati kita dalam satu tahunnya, ini Allah membuka, mengawalinya yaitu dengan bulan haram. Bulan haram itu bulan yang mulia, dan juga mengakhirinya, menutupnya itu juga dengan bulan mulia. Luar biasa, masyaallah, juga Allah Subhanahu wa taala. Putaran tahun aja Allah mengawalinya dengan bulan yang mulia, ditutupnya pula dengan bulan mulia. Kita tahu ada 4 bulan dalam satu tahun, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Idul Adha, dan Dzulqa'dah dan Idul Adha. Nah, maka di sini apa? Falaisa sahrun ba'da Ramadan a'dhamu indallahi minal Muharram. Jadi tidak ada dalam 12 bulan ini setelah mulianya bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah pasti bulan yang mulia. Di bulan Ramadan itu banyak kejadian-kejadian yang mulia diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitabnya Allah, kitab suci Allah banyak di bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan ini itu adalah bulan Muharram yang saat ini kita ada di dalamnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo apa nih yang perlu kita benahi? Ya, benahi untuk kita koreksi, untuk kita introspeksi terlebih dahulu. Yang dari tahun ke tahunnya kita lalui, ya, tentunya kita berharap yang lebih baik, ya Pak. Kita berharap lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Kita berharap ya sudah semakin usia bertambah, entah sudah dekat atau sudah masih lama, itu tidak tahu. Tapi orang yang beriman, yang yakin bahwasanya kehidupan itu bukan hanya sebatas dunia, kelak nanti ada kehidupan selanjutnya, pasti ingin menuntut ya berpindah ya, itu dalam keadaan husnul, pengen baik. Jadi kalau mau kayak anak muda terus gitu, ya. Dan masih diberikan kesempatan ini kita untuk memperbaharui. Kalau bisa kita yang mungkin telat misalnya gitu ya, terlambat memahami dan menyadari, kalau saat ini masih diberikan kesempatan, maka kita cegah anak-anak kita yang masih muda agar bisa lebih segera untuk memperbaiki. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita yang pertama yang kita koreksi, ya, yang kita perbaiki, yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya ketakwaan, berkahnya ketakwaan, takwa itu yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Simple tapi berat. Terkadang sudah bisa menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangan oleh Allah, ini sudah bisa, tapi menjaganya ada yang sulit. Menjaga untuk apa? Bukan untuk menjalankannya bisa, tapi ternyata hatinya yang tidak bisa menjaga. Maka jamaah yang dirahmati Allah, belum selesai lantaran saat ini kita sudah ibadah kepada Allah. Belum selesai lantaran saat ini kita sudah bisa berbuat baik terhadap orang lain. Belum selesai.
Kenapa belum selesai? Karena nanti puncaknya ketika ruh lepas dari diri kita, itulah baru seperti apa keadaan kita. Yang berat kita untuk mempertahankannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita benahi, kita tingkatkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjalaninya dengan istiqomah, dan apa yang diperintahkan oleh Allah mudah-mudahan kita bisa memurnikan ya dengan menjalankannya, karena Allah mudah. Tapi maksud serangannya itu bukan rudal ya, rudal kelihatan kayak misalnya seperti lari atau kemana gitu, tapi serangan setan yang dikhawatirkan menusuk ke dalam hati melalui aliran darah. Kita terlihat masing-masing yang nanti sudah diberikan mampu ibadah terhadap sholat hati, apakah kamu wujud segala macam ya Allah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terhadap amal kita, jangan kita andalkan karena perbuatan kita, tapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa ini yang kita harapkan, karena takwa yang kita diantaranya yang pernah disampaikan bahwasanya dengan bertakwa kita akan diperbaiki oleh Allah amalia kita. Dengan bertakwa kita akan diampuni oleh Allah dari setiap kesalahan dan dosa kita. Dengan bertakwa Allah akan menyelesaikan ya. Karena wabayat tapi la yaj'alahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesalahan, dari setiap urusan kita. Terkadang kita mentok mikir, mentok puyeng. Kadang punya urusan di mana cara menyelesaikannya. Kadang kitanya nggak salah, ada kesalahan yang muncul dari orang lain sehingga menyalahkan, nyari kesalahan. Udah benar-benar salah ya kami kita. Padahal apa? Kalau kita beriman kepada Allah, Allah kasih kuncinya. Benahi diri kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan menjaga. Bagi orang yang tahu makhluk jalan keluar dari setiap urusan, dari setiap permasalahan. Bayar suku min haitsu la yahtasib, ini yang kita kejar, rezeki. Karena kata orang kalau punya duit apapun bisa dibeli, apapun bisa mudah kalau punya duit. Nah, duitnya orang yang bertakwa ini yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Karena orang yang bertakwa itu Pak ya, untuk mencapai suatu hal dia meskipun orang yang punya duit, orang punya kekuasaan, orang punya jabatan, terkadang mencapainya itu dia harus dengan uangnya, kekayaannya, harus dengan kuasanya. Tapi orang yang bertakwa terkadang Allah datangkan orang-orang dan dikatakan di dalam kitab Syekh Abu Bakar Asy-Syatta dalam salah satu kitabnya ini beliau mengatakan la yanalu khairan ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Kata beliau apa? Tidak akan tercapai atau tidak akan didapatkan, tidak akan mendapatkan. La yanalu khairan, tidak akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu ada sih, semua orang pasti butuh kebaikan, menginginkan kebaikan, kebaikan yang ajilan wala ajilan, kebaikan yang cepat, yang saat ini saya lagi butuh ini, saya lagi perlu ini darurat ini apa, dalam waktu yang cepat, yang saat ini, yang dibutuhkan, yang dekat, ini tidak akan dicapai kebaikan. Wala ajilan, dan juga kebaikan yang akan datang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi ya 1 jam ke depan, kita tidak tahu yang akan datang selama masih hidup, kita tidak tahu kebaikannya apa. Tapi apa? Tidak akan didapatkan illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kalau kita masih bertanya, Ustaz bisa benar dengan mengandalkan ketakwaan saja?
dia nggak bertakwa, bukan. Dia kerjanya untuk apa? Gitu. Kalau dia kerjanya dia mencarinya itu karena dia hanya mencari uang, ya jelas bukan sebuah ketakwaan. Tapi ketika kerja itu dilandasi ketakwaan, ya dia akan tahu tujuan kerjanya untuk apa, hasilnya untuk apa, dan mau dikemanakan. Itu adalah ketakwaan. Karena Allah pun perintahkan, ya kan? Dan dalam perjalanan kalau kita ikut takwa, maka mulai dari kita melangkah, biasanya dengan takwa kita melangkah, maka kita ingat Allah. Jauh di perjalanan sampai di tempat kerja, sampai menjalaninya, sampai nanti dapat hasilnya, juga itu apa? Kalau semuanya landasannya takwa, ya semuanya akan bernilai. Dan mulai dari jalan sampai pulang, sampai bahkan hasilnya. Tapi kalau hanya sekedar uang, sekedar yang didapatkan untuk apa? Ya kurang aja. Bahkan untuk berbagi, saya masih butuh. Dan jamaah yang dari maka ayo kita kembali. Kita ubah pola. Semua itu adalah untuk bertakwa. Jadi kebaikan yang cepat atau kebaikan yang akan datang ini tidak akan didapati kecuali dengan bertakwa. Kalaupun dia kerja tapi tadi tujuannya itu hanyalah harta, hanyalah dunia, dia hanya akan mendapatkan harta dan dunia saja. Susah payah nanti dia jadi. Lingkungan juga dia mendapatkannya, hasilnya juga akan habis atau bermanfaat. Bahkan nanti yang akan datang tidak bisa bernilai apabila tidak. Mohon apa? Orang kalau nanti Ustaz saya setiap habis kajian saya bagi-bagi. Kalau bagi-baginya lagi-lagi landasannya itu adalah bukan takwa. Bagi-baginya juga nanti yang ada hanya apa? Rasa bangga diri. Dia menjalankannya terus nanti masuk kepada takwa. Tapi kalau landasannya ia ingin menjalankan takwa, maka dia akan tahu yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah itu apa. Itu. Wala yafa'u syarrun ajilan wala ajilan, zahiran wala batinan illa bil taqwa. Dan tidak bisa menolak wala yafa'u syarrun. Kita tidak bisa menolak apa? Kejelekan. Ya kalau nasib kan gitu baik, kalau nggak baik ya, kalau nggak dapat untung ya. Nah tadi yang kita harapkan semua orang pasti mendapatkan keberuntungan. Pasti dia tidak mau mendapatkan kejelekan. Terus saya bapak saya jelek juga bisa. Ini tidak bisa terlalu fa'al syarr yang cepat. Saat ini misalnya tiba-tiba ambruk, kita kan tahu bukan. Jadi kalau misalnya yang cepat, insya Allah langsung ya masuk masuk kuburan dulu. Tapi insya Allah nanti bahkan kalau lagi ngaji Pak, kalau lagi ngaji yang pernah dibahas itu dari awal-awal kajian kita ini. Kalau kita lagi belajar kemudian meninggal saat itu, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan dia menjadi orang yang berilmu, menjadi ulama setara dengan ulama. Kenapa? Karena nanti lanjut belajar di dalam kubur, dan dia nanti akan bersama dengan para nabi, para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau lagi darurat langsung buka kajian itu. Langsung buka ngaji. Itu kunci ya. Kunci. Ya, langsung Pak. Kalau ada apa-apa ya, bawa apa-apa langsung duduk ngaji. Kalau sesuatu yang terjadi, nah itu mudah-mudahan ditutup dengan jadi banyak keistimewaan yang diberikan kepada kita. Tadi di antaranya takwa tersebut ini menolak pada keburukan yang cepat ataupun nanti yang akan datang. Zahiran wala batinan, yang nampak ataupun yang tersembunyi itu akan teroleh ya, dan dengan orang yang bertakwa.
Nah, takwa tersebut wahiyya wasiyatullahi al-awwalina wal akhirin. Takwa ini memang wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari apa? Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Dari mulai orang itu diciptakan manusia, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya sama wasiatnya Allah itu adalah takwa. Dari orang yang terdahulu sampai yang belakangan nggak berubah. Kenapa? Karena Allah sudah menekankan bahwasanya di sisi Allah yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak pernah berubah dari orang yang beriman terdahulu sampai nanti imannya orang yang akhir zaman. Di sisi Allah ini orang yang bertakwa. Jamaah yang kebaikan dunia. Maka mudah-mudahan bulan Muharram ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita pun menggapai kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, apa yang diantaranya untuk menggapai kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Tabrani, an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Ayo kita lihat. Rasul memberikan kunci empat hal kunci yang apabila empat kunci ini kita bisa miliki, bisa ada diterapkan di dalam diri kita, maka faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Maka dia layak, berhak untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Apa yang pertama? Qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Lisan dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Badanun idza talahu sabirun, yaitu badan yang ketika tertimpa musibah, tertimpa ujian, ini sabar. Wa zaujatun la tubri khonan li nafsiha wa malihi, dan seorang istri yang dia tidak berkhianat terhadap dirinya sendiri dan juga harta dari suaminya. Dia punya istri yang seperti itu. Kalau istrinya nggak seperti itu, ya bentuk dibentuk kasih tahu istri. Karena istri kan kosong ya. Ya jamaah yang berangkat dalam empat tadi ya. Apa yang pertama? Qalbun syakir, hati yang bersyukur. Bukan hati yang suka nyukurin. Kadang manusia itu sukanya nyukurin ya. Tetangganya jatuh syukur, tetangganya sakit nyukurin. Sukanya nyukur. Hati yang bersyukur, bukan nyukur. Ini jamaah yang terkadang kita itu biasanya pengen ini tapi belum tercapai. Saya mengakunya banyak tujuan dan keinginan, ya cita-cita, apalah itu yang itu baik untuk diri kita, sebuah kenikmatan dari Allah yang ditunggu, tapi kok nggak ada? Susah. Atau misalnya gaji naik, kebutuhannya sudah mulai. Nah manusia mengeluh, ya bahkan sampai ketika frustasi, putus asa. Jamaah yang dirahmati Allah kembali pada diri kita. Kenapa? Qalbun syakirun, hati yang bersyukur ini karena Allah akan janjikan, la in syakartum la azidannakum. Syukuri dulu apa yang sudah Allah beri kepada diri kita, maka kemudian akan ditambahkan nikmatnya oleh
Dan bagaimana cara bersyukur? Kalau dia punya rezekinya lebih, kemudian dia berbagi, maka akan datang lagi rezekinya. Kalau dia diberikan kesehatan, kemudian digunakan untuk ibadah lebih daripada ketika ibadahnya saat sakit. Lagi sakit, ya itu salah. Apa yang diberi? Kuncinya apa? Apa yang diberitakan oleh Allah dicari. Di saat keadaan kita lagi apa yang diberitakan oleh Allah, tinggalkan yang akan dari belum syahid, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Khawatirnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, ada nikmat yang kita belum syukuri, tidak kita syukuri sampai tidak disyukuri, ya alhamdulillah. Dan inna ada bila syahid, Allah sudah peringatkan sesungguhnya sisaku sangat pedih. Ayo kita terus syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri. Qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Wa lisanun dzakirun, dan juga lisan, mulut ini yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa lisan, mulut ini berperan mampu apa? Untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Mulut memiliki peran, bukan hanya hati. Mulut nih, kenapa nggak tangan nggak kaki? Jadi apa enggak? Ya, ganti di bawahnya, hatinya membawanya. Cuma kadang itu kalau tangan, kaki ini biasanya sesuai hati, sesuai pikiran, ya bang. Tapi kalau mulut itu kadang ceplos aja pada hatinya malas gitu. Pikirannya sebenarnya sih tadinya saya mau ngomong begini, tapi bos saja gitu. Kenapa jadi keterusan kita? Dia cuma minta maaf, saya datang pengen minta maaf. Bisa ada orang yang punya salah dan minta maaf dia. Pikiran, hati sudah pengen minta maaf, mau minta maaf. Lebaran, begitu datang, ngapain ke sini? Mau minta ini, yang minta THR, minta kue, yang segala macam. Jadi bukan maaf yang keluar, tapi kan nyerah lagi. Salah, contoh kan seperti itu jamaah. Makanya kalau disebutkan al-lisanu jirmuha shaghir. Lisan itu, mulut itu jirmuha shaghir, bentuknya kecil. Di bagian kepala nggak full satu kepala yang mulut semua enggak. Bagian itu cuma bagian kecil. Jirmuha shaghir, tapi apa? Wajurmuha azim, tapi akibatnya besar. Akibatnya besar. Makanya sampai ada yang mengistilahkan apa? Mulutmu harimau. Bahkan apa? Lebih tajam daripada pisau nih. Itulah ungkapan-ungkapannya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, karena apa? Akibatnya sangat besar. Maka apa yang keluar dari lisan, dari mulut kita, itu kalau suatu hal yang baik, maka itu akan menjadikan kebaikan bagi diri kita. Jadi catatan. Bahkan ada malaikat dua yang diutus, yang akan dijelaskan bahwa dari setiap kata yang keluar itu dua malaikat sudah siap mencatat. Diam saja, amalia yang paling banyak. Coba di saat diam, kaki diam, tangan diam, udah satu diam. Tapi mulut, jadi saya tadi ngomong mulut dari tadi. Masya Allah, nggak kemana-mana, tapi di situ bisa berakibat. Yang keluar baik, maka kebaikan terus yang akan didapetin. Makanya apa? Ngaji Al-Quran, lisan kita ngaji terus ini banyak. Tapi sabar terus ya. Gibah terus, jadi kejelekan itu terus yang banyak ini tidak apa. Insya Allah. Jadi tergantung sang pemilik lisan. Jadi kadang di luar kontrol oleh lisan, nggak sesuai hati dan pikiran dia bisa berucap.
Diam itu salah. Sampai ada ungkapan itu. Diam itu salah. Asal itu salah. Jadi itu salah. Kalau kayak salah, diam. Sampai kayak gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada ibrah di sini bisa kita ambil an Luqman Hakim dari Luqman Hakim kisahnya, di mana sahabat Luqman Hakim ini dia diberikan oleh seseorang, yaitu berupa satu kambing, diberikan. Sahabat Luqman Hakim diberikan. Kemudian apa? Kambing tersebut disuruh untuk menyembelih. Wa qala lahu adbahha wa'tini bi atyyabi ma fiha. Orang yang memberikan kambing kepada Luqman Hakim tadi ini berkata, sembelihlah kambing tersebut, kemudian berikan kepadaku dengan apa? Dengan bagian dari kambing tersebut yang terbaik. Minta bagian yang terbaik. Kita tahu ya, kisahnya Luqman Hakim itu adalah kisah yang penuh hikmah. Kisahnya beliau sendiri, kisah perjalanannya beliau bersama dengan keluarganya, kisahnya beliau bersama dengan masyarakat, kisah kehidupan beliau itu bahkan sampai diangkat oleh Allah di dalam Al-Quranul Hakim. Penuh dengan hikmah kisah dia, Luqmanul Hakim. Jadi ada bukan nabi, tapi disebut di dalam hamba Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Luqman Hakim tadi? Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Bagian yang terbaik dari hewan yang disembelih tadi diberikan oleh Luqman Hakim, yaitu hati dan juga lisannya, mulut kambing. Bukan masalah rasa itu ya, bukan masalah rasa. Tapi bisa jadi secara zahir banyak orang yang request, nanti saya minta kepala ya, kalau nggak kepala nanti lidahnya ya, lisannya. Ada yang ya minta hatinya. Di sate aja, kalau dulu itu sekarang sate daging semua. Kalau dulu sate itu ada di lima daging yang ditusuk itu salah satunya hati. Jadi kaki semua ya, selipin. Jamaah yang dirahmati Allah, itu bagian yang terbaik yang diberikan oleh Hakim kepada seseorang yang tadi meminta, yang memberi suruh menyembelih dan meminta bagian terbaik. Summa ba'da ayyam dafa'a ilaihi syatan, kemudian di hari yang lain orang tadi kasih lagi kepada Luqman Hakim, yaitu syatan ukhra, kambing yang lain. Wa qala lahu adbahha waqtini. Sekarang apa? Bi akhbasi ma fiha. Sembelihlah dan berikan kepadaku bagian dari hewan tersebut yang jelek. Jadi sebelumnya kita bagian yang baik, yaitu dikasih hati sama lidah, mulutnya lisan. Fa'atahu, ternyata apa sekarang bagian yang diberikan yang paling jelek ya. Fa'atahu, Luqman Hakim memberikan kepada orang tadi ilmu lisan, sama yang dikasih hati lagi dan juga insyaallah. Fasalahu adzali faqala huma atyabu syai'in idza qaba. Ketika ditanya, "Loh kok ini lagi yang dikasih? Ketika saya minta bagian yang baik dikasih dua, hati dan lisan dan mulut ini. Dan ketika minta sama yang jelek juga dikasihnya ini." Allah Tuhan jawab, "Huma atyabu syai'in idza qaba wa ahbasu syai'in idza khabusa." Dua hal ini baik, akan menjadi baik ketika dia baik, tapi akan menjadi jelek ketika itu jelek. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pernah diingatkan ya, Rasulullah SAW pun ada bagian yang disampaikan oleh Rasul. Ada bagian di dalam diri kita segumpal lagi. Ini kalau secara dohir ya, bisa Rasul menyampaikan yang sebenarnya Allah juga sama secara dohir.
Yang apabila itu baik, maka baik keseluruhannya. Yaitu apa bagian tersebut? Hati. Baik keseluruhannya. Dia ibadahnya tulus. Kenapa? Karena hati yang mengharapkan ridha Allah. Karena hatinya sadar dia melakukan semua ini, kebaikan ini, dia ibadah, dia menjalankan ketaatan karena dia sadar bahwasanya saya adalah makhluk Allah. Saya diciptakan oleh Allah dan Allah menciptakan saya adalah untuk ibadah. Maka sebatas itu dia murnikan apa yang dilakukan. Dia berbagi karena sadar saya diberikan rezeki oleh Allah, saya mempunyai lebih, maka saya berbagi. Kenapa? Karena Allah telah sayang padaku. Dan Allah sangat suka ketika hamba Allah menyayangi kepada makhluknya yang lain. Itu yang dicari apa? Yang dicari yang betul-betul itu hati, kalau hatinya baik. Jadi bukan dusta ketika dia sholat pura-pura saja. Orang-orang pada sholat di rumah kan enggak begitu. Bukan karena malu, bukan karena nanti di sono aja sholatnya, di sono lagi dibagi sembako. Bukan karena mengejar itu, ya. Dan bukan ketika saudara pura-pura momennya pas nih, banyak orang biar nanti dikenal, disebut, dipandang. Bukan itu. Dan yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Orang hanya melihat dia rajin ibadah, ya dia orang ahli ibadah. Orang melihat dia itu suka sedekah, ya dia orang dermawan. Manusia yang melihat, tapi Allah melihat dari hati. Sedikit saja, makanya ada nanti amal-amal yang dilakukan itu akan dibawa oleh manusia, tapi nanti akan tertolak sebab ada ya penjaga-penjaga sebelum sampai pada Allah. Langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5 sampai nanti di Allah, di hadapan Allah. Bahkan malaikat pun tertipu, tapi Allah tidak tertipu. Allah mengetahui amalnya ternyata belum murni karena Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita perbaharui di bulan mulia ini ya? Pak, hal ini ayolah membukakan, kita latih. Gimana caranya biar kita itu ya semuanya tidak hanya saya lakukan sama, maka landasannya itu adalah simple tadi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, tapi murnikan karena Allah. Lisan, lisan juga akan berakibat. Dan jemaah yang dirahmati Allah, hati dan lisan. Kemudian yang ketiga tadi yaitu apa? Badan musyawir, tidak tahu musyawir. Kita apa yang terjadi kepada kita ini yang sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah cobaan, entah ujian, ya sama. Makanya hidup kita itu 3 aja sih kalau kita mau menyadari. Yang pertama, apa yang harus dilakukan dalam hidup, yaitu kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan hidup ibadah. Maka apa sih yang harus dilakukan? Takwa kepada Allah. Maka jangan sampai kemudian kita ada enaknya ngapain ya? Enaknya ngapain? Ya sudah, nggak ada ngapain itu kan. Kalaupun kita harus kulit terus atau olahraga, masa ibadah terus, olahraga juga bisa jadi ibadah. Kenapa? Karena ketika kita olahraga itu biar badan kita sehat, biar kita bugar. Jadi kadang kita itu yang kemudian menyangka ketika kita olahraga kemudian kita ibadah, itu kita salah. Coba kalau dia biar sehat, kalau sehat nanti enak, ibadah enak, kerja enak, melakukan ketakwaan enak, beres. Cuma terkadang kita lupa. Kenapa? Karena tadi landasannya kita olahraga itu sehat aja. Coba dilandasi masalah pikiran atau apapun sebenarnya karena tidak ada yang membatasi seharusnya, cuma kita yang dipalingkan oleh setan dan lupa. Maka tadi apa yang harus dijalankan? Takwa. Maka apapun kita kembalikan niat, kembalikannya untuk menjalankan perintah Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian di saat menjalankan sabar, harus sabar. Menjalankan ketakwaan itu sabar.
Ustaz, sabar bukan ada batasnya. Ya, nanti sampai selesai urusan karena Allah Maha tahu. Bahkan ungkapan-ungkapan itu benar adanya. Ada orang yang mengatakan ketika datang dikasih suruh sabar, sabar enak aja. Bukan sabar yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah bantuan. Sabar itu solusi yang tidak memberikan solusi. Ya artinya kalau misalkan sampai titiknya dia itu saya udah sabar tapi dia belum sabar. Kenapa? Karena inna Allah ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengannya Sabar. Maka ketika puncaknya ya Allah sudah putuskan sudah cukup kesabaran. Allah akan memberikan bantuannya. Karena Allah bersama dengan orang yang bersabar. Waktunya tiba Allah akan memberikan. Jadi apa? Sabar adalah solusi yang tidak memberikan solusi. Benar, sabar tidak memberikan solusi. Yang solusinya enggak, tapi sabar itu akan memberikan bukti. Ketika kesabaran itu sudah dipandang oleh Allah, waktunya cukup kesabarannya. Bukti yang memberikan solusi. Memberikan solusi malah kita masih ada lagi. Ya, bukti nanti Allah yang akan memberikan. Baik dalam ayat yang Allah yang keempat tadi istri ya. Istri anak ada nanti disampaikan. Cukup sampai di sini dalam ayat yang Allah. Mari kita mendalam majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.